Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Video ini dibuat oleh kelompok 3 atas nama Karen Kaudi, Akmal Bakti, dan Paulus Palimbong dari kelas E, Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Palopo. Di video ini kami akan menjelaskan tentang landasan teori dan kerangka konsep dalam metode penelitian. Langsung saja kita simak penjelasannya. Kita terlebih dahulu membahas definisi dari teori dan konsep. Berdasarkan pengertian teori oleh beberapa ahli berikut, dapat disimpulkan bahwa suatu konseptualitas antara asumsi, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena yang diperoleh melalui proses sistematis dan harus dapat diujikan kebenarannya. Bila tidak, maka itu bukan teori. Sedangkan untuk konsep sebagai berikut. Pendapat beberapa ahli berikut dapat kita simpulkan bahwa konsep adalah abstraksi, suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Selanjutnya, menurut Myers, ada 3 macam teori antara lain. 1. Teori yang deduktif, yaitu memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran, spekualitas tertentu ke arah data akan diterangkan. 2. Teori induktif. Cara menerangkannya adalah dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positif. Ini kita jumpai pada kaum behavioris. Ketiga, teori fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Fungsi teori dalam sebuah penelitian menurut Sugiono adalah sebagai berikut. 1. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel atau masalah yang akan diteliti. 2. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. 3. Untuk memprediksi dan membantu menemukan fakta tentang suatu hal yang hendak diteliti. Menurut Safar, landasan teori memiliki sekurang-kurangnya 3 manfaat. 1. Untuk memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. 2. Untuk mengetahui hasil-hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Dan yang ketiga, untuk memperjelas masalah penelitian. Hakikat teori adalah dasar atau pondasi yang melatar belakangi lahirnya teori. Sepanjang telaah, hakikat teori terdiri dari 3 aspek, antara lain. Yang pertama, merupakan temuan yang didasarkan pada penelitian. Teori terangkum dalam pernyataan, namun demikian, sebuah pernyataan yang benar belum tentu benar pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, pernyataan atau proposisi dapat digunakan apabila merupakan temuan yang didasarkan pada penelitian. Yang kedua, dapat dikembangkan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Dapat diasumsikan bahwa tidak ada 1 atau 2 teori yang benar-benar lengkap. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangannya. Suatu teori dapat diruntuhkan oleh teori-teori yang baru. Oleh karena itu, kekuatan suatu teori tergantung pada kejelasan konsep. Bisa dikembangkan oleh peneliti-peneliti berikutnya dan memiliki proposisi atau pernyataan dan bukti yang mendukung. Yang ketiga, telah teruji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran teori, maka perlu dilakukan telaah kejelasan tahapan teori. Adapun tahapan teori secara berkesinambungan diawali dari ide peneliti dan beberapa prosedur seperti berikut. Yang pertama, berasal dari ide konkret.
Yang kedua, ide-ide disusun secara konseptual berdasarkan realita, fakta, serta data-data. Yang ketiga, konsepsi diperjelas dalam definisi istilah. Yang keempat, definisi istilah didukung oleh proposisi atau dalil-dalil atau bukti ilmiah. Yang kelima, proposisi disusun agar menjadi model konsep atau kerangka kerja. Dalam proses penyusunan landasan teori, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, penelusuran dan pengumpulan berbagai bukti yang berupa buku atau laporan hasil penelitian dari berbagai sumber seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lainnya. Yang kedua, proses pembacaan dan pemahaman literatur secara cermat dan seksama. Yang ketiga, pembuatan catatan berupa kutipan atau quotation, parafrase, evaluasi, dan ringkasan atau summary. Yang keempat, pengaturan susunan laporan tinjauan pustaka yang dapat dilakukan dengan membagi laporan dalam dua bagian utama, yaitu tinjauan pustaka dari textbook dan tinjauan studi dari laporan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Yang kelima, lahirlah kerangka pemikiran atau kerangka konsep yang berperan dalam konsep peninjauan kembali pernyataan-pernyataan penelitian dan dalam perumusan hipotesis. Rangka konsep memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bisa dikatakan sebagai suatu pemikiran dari susunan instruksi logika yang telah diatur di dalam rangka menjelaskan mengenai variabel yang diteliti. 2. Rangka tersebut dibuat untuk bisa menjelaskan instruksi dari aliran logika itu secara sistematis. 3. Ditujukan untuk dapat memperjelas variabel data yang sedang diteliti sehingga pengumpulannya bisa atau dapat dirinci secara relevan. Langkah-langkah atau tahapan dalam menyusun kerangka konsep adalah sebagai berikut. 1. Menentukan variabel yang lebih detail. Peneliti perlu menetapkan sebuah variabel data yang lebih rinci untuk mengumpulkan berbagai macam teori yang nantinya dapat mendukung terbentuknya kerangka berpikir yang lebih jelas. 2. Membaca buku-buku dan hasil penelitian. Setelah menentukan variabel, maka dilanjutkan dengan membaca hasil-hasil penelitian yang relevan seperti tesis, skripsi, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta disertasi. Buku-buku yang dimaksud dapat berupa ensiklopedia, kamus, dan buku-buku teks lainnya yang berupa informasi yang relevan dengan topik maupun variabel penelitian. 3. Deskripsikan teori serta hasil penelitian. Setelah membaca buku-buku dari hasil penelitian sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya ialah mengungkapkan teori-teori yang berhubungan dengan variabel data yang akan diteliti. 4. Menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Peneliti perlu mengkaji teori yang sudah ditetapkan untuk melihat apakah teori sudah sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Sebab sering terdapat teori yang berasal dari luar negeri yang kemudian tidak sesuai dengan penelitian yang terdapat di dalam negeri. 5. Menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti harus melakukan analisis dan komparasi dengan cara membandingkan teori yang satu dengan yang lainnya untuk bisa menggabungkan teori yang satu dengan teori lainnya ataupun juga dengan cara mereduksi apabila hasil analisis itu dipandang terlalu luas. 6. Sintesa kesimpulan. Setelah menyelesaikan tahap di atas, peneliti dapat membuat sebuah sintesa atau kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa antar variabel tersebut akan menghasilkan beberapa kerangka berpikir yang dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. 7. Kerangka berpikir. Setelah merumuskan hipotesis, maka tahap terakhir ialah menyusun skema dan kerangka berpikir. Demikianlah penjelasan mengenai landasan teori dan kerangka konsep dalam metode penelitian. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.